Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembacaan teks proklamasi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berperdana rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Hadirin tamu undangan disilakan duduk kembali. Amanat Inspektur Upacara. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Izinkan saya membacakan sambutan PLT Wali Kota Bekasi dalam rangkaian upacara Hari Kemerdekaan ke-78 tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampurasun. Punten. Kulon nuwun. Horas. Bakaaba. Maju ajua. Aga kareba. Yaho. Apa kabar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bekasi, seluruh aparatur pemerintah Kota Bekasi, Bini Sepuh, Pereda Tama, pensiunan aparatur sipil negara di Kota Bekasi, para alim ulama, tokoh agama, pemuka masyarakat, Ketua Dharma Wanita Persatuan Indonesia, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bekasi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Bekasi, pimpinan partai politik, lembaga pendidikan, keagamaan, kepemudaan, kemasyarakatan, organisasi wanita, LSM, insan pers, dan media massa, serta hadirin yang saya hormati. Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan hikmah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Demikian pula rasa syukur bagi kita semua, para undangan dan warga Kota Bekasi yang dapat hadir serta berpartisipasi pada hari ini dengan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan yang diberikan Allah SWT dalam rangka melaksanakan upacara bendera peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2023. Terdapat nilai spiritual yang mendudukan hikmah kemerdekaan ini sebagai wujud ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana terpatri pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sebuah pernyataan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, warga Kota Bekasi yang patriotik. Secara nasional, tema peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78 tahun 2023 adalah terus melaju untuk Indonesia maju. Tema ini merefleksikan semangat bangsa Indonesia untuk terus melanjutkan perjuangan pembangunan, berkolaborasi bersama, memanfaatkan momentum untuk mewujudkan Indonesia maju. Dengan segala kerendahan hati, mari kita renungkan pesan filosofis dimaksud dalam konteks pembangunan Kota Bekasi, sehingga kita mampu berkeyakinan kuat bahwa tema itu juga dapat berlaku untuk pembangunan Kota Bekasi, yakni terus melaju untuk Kota Bekasi yang lebih maju. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, warga Kota Bekasi yang patriotik. Dalam lintasan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, para pejuang syuhada Bekasi rela mengorbankan jiwa dan raganya hanya untuk satu tujuan, yaitu bebas dari belenggu penjajahan. Peristiwa keberanian para pejuang syuhada ini didasari oleh semangat persatuan dan kesatuan, serta nilai-nilai religius yang tinggi, sehingga mampu mengobarkan semangat patriotisme. Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia di Kota Bekasi dan perjuangan rakyat Bekasi yang dipimpin oleh seorang ulama harismatik, Kiai Haji Nur Ali, sebagai pahlawan nasional, perlu tetap menjadi sumber semangat patriotik bagi warga Kota Bekasi dan bagi generasi penerus estafet perjuangan dalam membangun kota ini. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, momentum pertumbuhan aktivitas ekonomi yang digerakkan oleh infrastruktur nasional dengan kelak beroperasinya LRT dan infrastruktur nasional lainnya yang berada dan melintasi Kota Bekasi harus dapat dimanfaatkan sebagai spirit penguatan ekonomi warga lokal Kota Bekasi. Fasilitasi dan pelayanan yang sebaik-baiknya dari pemerintah Kota Bekasi harus dapat diupayakan maksimal, sehingga memberikan citra baik bagi investasi pelaku usaha besar yang bergerak dalam jasa pembangunan sarana hunian, bisnis, retail, hotel, dan sejenis urban tourism lainnya, sejalan dengan perwujudan kawasan Transit Oriented Development atau TOD di Kota Bekasi. Sepanjang kurun waktu 5 tahun kepemimpinan pembangunan Kota Bekasi tahun 2018-2023, dalam upaya memperkuat spirit kewarganegaraan dan kepamungan aparatur untuk perwujudan Kota Bekasi cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan, saya menghidupkannya dengan spirit Bekasi keren yang meliputi nilai dan semangat kreatif, energik, responsif, empati, dan nyata.
Secara sederhana, Bekasi Keren ditujukan untuk menguatkan spirit kepamongan aparatur yang inovatif dan spirit kewargaan kota Bekasi untuk menimbulkan rasa memiliki, kebanggaan dan pengakuan, serta kepedulian memelihara citra kotanya. Hadirin beserta upacara yang saya hormati, sisi lain yang menjadi kebaikan dan diharapkan menjadi modal dasar untuk membangun kota Bekasi secara aman dan damai adalah terpeliharanya harmonisasi sosial kehidupan umat beragama yang menjunjung tinggi sikap dan perilaku toleransi, saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada, baik antar individu maupun antar kelompok. Semoga dengan spirit perubahan, partisipasi masyarakat yang baik, kehidupan sosial yang kohesif, sinergitas Forkominda, komunikasi dan interaksi politik yang harmonis, dan produktivitas sumber daya manusia, aparatur dan modal insani warga kota Bekasi membentuk kehidupan kota Bekasi yang lebih cerdas, kreatif, maju, sejahtera dan ihsan. Hadirin beserta upacara yang saya hormati, warga kota Bekasi yang saya cintai, rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kerja keras, kinerja dan komitmen kita untuk terus bekerja baik sebagaimana dimaklumi telah mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari berbagai kelembagaan sosial masyarakat, pemerintah provinsi, kementerian dan pemerintah pusat. Terima kasih kepada semua pihak dan perangkat daerah yang telah berkinerja sehingga mendapatkan apresiasi bagi kota Bekasi sepanjang Januari sampai dengan Juli tahun 2023. Beberapa di antaranya yaitu penghargaan tingkat nasional yang diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada PLT Wali Kota Bekasi atas capaian kinerja peningkatan produk dalam negeri. Lencana Bakti Inovasi atas kontribusi dan kerja keras dalam membina pengembangan teknologi tepat guna yang diberikan oleh Kementerian Desa Pendapatan Daerah Tertinggal kepada PLT Wali Kota Bekasi. Penghargaan tingkat nasional tokoh penggerak koperasi Madya yang diberikan oleh Dewan Koperasi Indonesia kepada PLT Wali Kota Bekasi. Penghargaan tingkat nasional peringkat 3 Indeks Kota Toleran tahun 2022 yang meningkat tahun sebelumnya pada peringkat 8 disampaikan kepada PLT Wali Kota Bekasi. Serta penghargaan lainnya yang diperoleh tahun ini melalui kinerja Dinas Kesehatan dengan pencapaian percepatan penurunan stunting serta capaian prestasi dari perangkat daerah lainnya yang berkinerja baik pada tingkat provinsi dan kementerian. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada semua pihak, pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, TNI Polri, aparatur pemerintah, pelaku usaha, tokoh masyarakat, alim ulama dan cendekiawan serta seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi dalam membangun ketahanan dan ketangguhan Kota Bekasi dalam pemulihan dan kebangkitan pasca pandemi. Hingga saat ini stabilitas sosial, kerukunan beragama dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dapat kita jaga, rawat dan pertahankan di Kota Bekasi. Demikian pula kehidupan ekonomi yang dapat dipulih tumbuhkan di Kota Bekasi. Demikian pidato yang saya sampaikan pada upacara peringatan HUT RI ke-78 tahun 2023. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk, perlindungan dan kekuatan kepada kita semua serta melimpahkan keberkahan bagi warga Kota Bekasi dalam semua aspek kehidupan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-78. Merdeka! 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 Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.